Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali wa sahbihi wa barik wa salim ajma'in. Amma ba'du. Sahabat IMSA, jamaah Ulumul Quran yang dirahmati Allah, pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah karena atas berkat limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya kita masih bisa berkumpul dalam satu majelis yang mulia ini, tentunya di tempat masing-masing, yaitu kajian Ulumul Quran dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Allah selalu menjaga keistiqomahan kita dalam menuntut ilmu dan insya Allah akan menjadikan ladang pahala bagi kita di hari akhirat kelak. Dan alhamdulillah lebih kurang 3 hari lagi kita umat Islam akan kedatangan tamu agung, yaitu bulan Ramadan, bulan suci Ramadan. Semoga kita semua diberi panjang umur dan kesehatan sehingga bisa menjalankan ibadah puasa kita di bulan Ramadan mendatang dengan khusyuk dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan yang kedua, salawat serta salam tetap kita curahkan ke junjungan kita Nabi besar Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nanti-nantikan syafaatnya di Yaumil Qiyamah kelak. Sahabat IMSA, jamaah kajian Ulumul Quran yang dirahmati Allah, hari ini saya merasa mendapat kehormatan karena diberi giliran untuk menggantikan Mas Adi sebagai moderator yang lagi berhalangan. Sepertinya ada tugas negara katanya. Jujur saya agak nervous menjadi moderator karena bagi saya kelas kajian Ulumul Quran ini adalah di Institut IMSA, ini termasuk kelas atau kajian yang cukup senior. Jadi saya sekarang lagi memoderatori acara di depan para mahasiswa yang sudah senior-senior. Semoga Allah memberi kemudahan saya menjadi moderator pada hari ini. Sahabat IMSA, jamaah kajian Ulumul Quran yang dirahmati Allah, perlu kami ingatkan kembali bahwa kelas Ulumul Quran ini diselenggarakan oleh IMSA Outreach Islamic Studies and Dakwah dengan narasumber yaitu Ustadz Dr. Saiful Bahri LC.MA yang alhamdulillah beliau sudah ada di tengah-tengah kita. Dan kali ini sudah pada pembahasan seri ke-34 di season ketiga, dan insya Allah season ketiga ini akan selesai sampai seri ke-36. Sehingga insya Allah ada 2 lagi di bulan suci Ramadan kita akan mengikuti kajian Ulumul Quran. Dan setelah itu kita break dan dilanjut lagi dengan season keempat. Dan insya Allah masih dibicarakan dengan tim outreach. Dan mungkin di bulan suci Ramadan nanti kita akan diberi ujian atau kuis tentang materi-materi yang sudah diajarkan, sifatnya multiple choice, jadi tidak perlu khawatir. Dan insya Allah soal-soalnya mudah karena semua sudah dijelaskan oleh Ustadz Saiful Bahri. Dan semua materi bisa diakses di ulumulquran.imsa.us. Sahabat IMSA, jamaah kajian Ulumul Quran yang dirahmati Allah, perlu kami ingatkan bahwa di samping via Zoom, kita juga dirilai lewat Facebook Radio IMSA dan via YouTube Radio IMSA Channel. Dan selama berlangsung, apabila jamaah ada pertanyaan, bisa langsung ditulis di kolom chat, atau apabila ingin berinteraksi langsung dengan Ustadz Saiful Bahri, bisa raise hand. Setelah kajian materi selesai, akan diberi kesempatan untuk bertanya secara langsung. Dan saya, Cak Suis, dari Seattle, Washington, ditemani oleh Mas Bari dari New Jersey, di belakang layar sebagai streamer, akan memandu acara kajian ini hingga berakhir nanti. Sahabat IMSA, jamaah kajian Ulumul Quran yang dirahmati Allah, sebelum kita memasuki acara kajian di malam atau pagi hari waktu Indonesia,
Marilah bersama-sama kita membaca basmalah, semoga akan menambah keberkahan pada acara kajian hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mengernyitkan dahi kita untuk menerima ilmu dari Pak Ustadz, saya ingin mengawali dengan pantun. Ikat pinggang, janganlah terlalu ketat. Bila ada hidangan lezat di meja makan. Saatnya sekarang untuk Pak Ustadz. Waktu dan tempat kami persilahkan. Tafadhol Pak Ustadz. Baik, terima kasih Pak Sus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi farada alaina as-siyam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil anam nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihil kiram, amma ba'd. Bapak Ibu para pecinta Al-Quran, para peserta kelas kajian Ulumul Quran khususnya, yang sangat spesial para pegiat IMSA, baik yang sekarang ada di sini, ya, ada Pak Swiss dari Washington dan streamer Mas Bari yang ada di New Jersey, atau juga Pak Ridho ya, yang ada di Portland, Oregon. Bapak Ibu sekalian, senantiasa saya merasa sangat bersyukur sekali kita berjumpa dengan lini masa yang berbeda-beda, bahkan hari yang masih berbeda. Bapak Ibu di hari Sabtu petang, saya di Indonesia sudah di hari Ahad pagi. Perjumpaan lini masa yang sangat selalu menjadi inspirasi yang sangat luar biasa karena menandakan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Terlebih pada weekend terakhir ya, sebelum kita memasuki bulan Ramadan, rasanya ada satu harapan yang membuncah dalam diri kita, kebahagiaan yang sangat luar biasa ketika akhirnya kita kembali berjumpa dengan bulan Ramadan. Bulan yang di dalamnya ada banyak harapan kebaikan, bulan yang umumnya orang itu menginginkan lebih baik lagi, bulan yang umumnya menjadi momen perubahan bagi sebagian besar orang untuk menjadi lebih baik lagi. Nah, kita doakan mudah-mudahan kita menjadi hamba-hambanya yang mampu menggunakan peluang kebaikan tersebut, dan pada akhirnya nanti kita menjadi hamba-hambanya yang istiqamah. Memang berat istiqamah ya, tetapi perlu dilatih dan dirawat karena nanti kehidupan pasca bulan Ramadan itu cukup berat menjaga istiqamah ya. Karena katanya kalau yang ringan itu istirahat, kalau istiqomah itu berat ya. Tapi nggak apa-apa, nanti kita bisa proses. Nah, kajian kita pada serial ke-34 ini masih di sesi ketiga. Kita bicara tentang kata benda yang ada di dalam Al-Quran yang dibagi menjadi sesuai dengan definitif tidaknya. Jadi ada yang kita lihat di dalam Al-Quran itu definitif, ada yang tidak definitif. Nah, ini sangat luar biasa. Imam Badruddin Az-Zarkashi dalam bukunya Al-Burhan ini menempatkan di dalam bukunya di jilid 4 dengan judul Qaidah fit Ta'rif wa Tankir. Jadi sebuah kaidah dalam nakirah, dalam ma'rifat, definitif dan tidaknya lafaz di dalam Al-Quran dan seperti apa maknanya. Mohon izin Al-Fakir akan share screen ya. Ini kajian kita pada kesempatan kali ini, yaitu terkait dengan kaidah tentang ma'rifat dan nakirah. Nah, ini sebagai penggambaran saja menandakan bahwa kajian kita pelan namun pasti ternyata sudah memasuki serial ke-34 ini, Masya Allah. Ibarat serial drama ini sudah dalam, apalagi kalau ini serial perkuliahan. Belum pernah Al-Fakir mengajar sebuah serial sampai sepanjang ini. Ya, artinya ini merupakan satu tantangan bagi saya secara pribadi, juga Bapak dan Ibu sekalian sebagai kajian Ulumul Quran. Ibaratnya ketika Bapak dan Ibu sampai 34, itu ada 33 sebelumnya. Jadi mohon beberapa kali perlu direview ya. Dan insya Allah nanti Al-Fakir akan coba mengumpulkan kajian-kajian tersebut dan mudah-mudahan nanti someday bisa dibukukan ya. Baik,
kita bahas sekarang terkait dengan pembagian kata benda dari sisi definitif atau tidak definitifnya. Jadi kata benda itu dibagi dua, yang definitif disebut ma'rifat, yang tidak definitif disebut nakirah. Kata yang definitif itu menunjukkan makna khusus, ya, karena definitif ya, jelas ya. Sedangkan kata yang tidak definitif menunjukkan makna yang umum, yang tidak terlalu spesifik. Nah, nanti kita akan lihat jenis-jenis kata-kata yang kalau yang tidak definitif itu cuma satu jenisnya, dia umum ya. Kalau yang definitif itu macamnya setidaknya ada 6 contoh. Didahului dari dengan alif lam, kemudian dimudhofkan, ya, disandarkan. Kemudian yang ketiga nama itu definitif ya, seperti sekarang Saiful Bahri ya definitif, sekalipun mungkin nanti ada kesamaan ya, atau tadi Pak Suis dia definitif orangnya. Kata ganti itu juga termasuk definitif ya. Kemudian isyarat, isim isyarah, ini itu ya, di sana di sini, itu isyarat yang menunjukkan kedefinitifan. Kemudian ada mausul itu menyambungkan, kata sambung ya. Dan yang terakhir adalah munada, orang yang dipanggil ya. Orang yang dipanggil itu definitif. Nah, mari kita lihat pengertiannya. Ini pengertiannya Bapak dan Ibu. Ada, sekali lagi Al-Fakir mengambil hampir semua kajian ini dari buku Al-Burhan fi Ulumul Quran, karena memang bahasan beliau ini panjang dan besar sekali. Beda dengan Al-Itqan, Imam Suyuti itu mengambil bahasan-bahasan pokok dan sangat singkat. Kalau Al-Burhan ini 4 jilid dan cukup besar ya. Nah, isim nakira, isim yang tidak definitif itu kata benda yang menunjukkan pada makna yang tidak ditentukan atau makna yang umum. Biasanya diakhiri dengan tanwin. Ya, tanwin itu fathatain, kasratain, dan dhammatain. Dan tidak diawali dengan alif lam. Nah, Imam Az-Zarkashi ini memberikan setidaknya beberapa fungsi, itu ada 6 di sini. Bisa menunjukkan lidilala alal wihdah, satuan. Kemudian lidilala alal nau', menunjukkan macam ya, jenis. Kemudian lidilala alal ta'zim, mengagungkan. Lidilala alal takthir, berarti memperbanyak atau membanyakkan. Lidilala ala tahqir, menghinakan, merendahkan, dan yang terakhir lidilala ala taqlil, yaitu menyedikitkan. Nah, misalnya kata yang menunjukkan wihdah, satuan misalnya, itu di dalam Al-Quran disebutkan misalnya waja'a rajulun min aqsal Madinah. Jadi rajulun, jadi datang seorang lelaki. Nah, seorang lelaki itu menunjukkan seseorang, tetapi tidak definitif karena tidak dikenal di situ. Atau misalnya di dalam surat Al-Baqarah ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Bani Israel yang sedang mengadukan case-nya kepada Nabi Musa. Ya. Di situ Nabi Musa diperintah oleh Allah, "Innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah." Nah, baqaratan di situ ya. Baqaratan itu sesungguhnya hanya menunjukkan satuan, kamu sembelih seekor sapi. Nah, karena Bani Israel itu ngeyel ya, tidak tidak mau langsung melaksanakan, maka menjadi timbul banyak pertanyaan. Nah, banyak pertanyaan itu muncul sesungguhnya ingin bahwa tidak dilakukan. Jadi banyaknya pertanyaan itu bukan memperjelas, tapi dia dimaksudkan untuk menghindar dari taklif itu. Makanya kemudian mereka bertanya, sapinya itu sapi yang mana sih? Sapi yang warnanya apa sih? Sapi yang digunakan untuk membajak di sawah atau sapi rumahan? Nah, ini usianya berapa? Nah, ini sesuatu yang sangat luar biasa. Al-Quran menjelaskan dengan detail, karena surat itulah dinamakan Suratul Baqarah, karena ada kisah yang menarik, yaitu terkait dengan sapi betina, karena sudah menjadi alif lam ya, menjadi ta'rif ya. Kalau di dalam surat Al-Baqarah sendiri, kata Baqaratan pertamanya itu disebut sapi apa saja.
Jadi kata tak di situ tidak menandakan sapi betina, tapi sapi apa aja. Ketika disebutkan misalnya innallaha ya'murukum an tadhbahu baqaratan. Sesungguhnya Allah Tuhanmu memerintahkan kalian untuk menyembelih sapi apa saja. Nah, itu maksudnya baqaratan itu sapi apa saja. Tapi karena mereka kemudian menjadi banyak sekali pertanyaan sampai nyaris mereka tidak bisa melaksanakan perintah itu, maka akhirnya terselesaikanlah case itu setelah kesulitan yang sangat panjang. Nah, kalau sudah menjadi nama sebuah surat, surat Al-Baqarah, ada al-nya, maka dia menjadi berubah. Karena di situ adalah taknis, ya, maka menjadi artinya adalah Al-Baqarah yang berarti sapi betina. Itu contohnya ya. Jadi menunjukkan satuan. Seekor sapi, seorang laki-laki, seorang perempuan gitu ya. Nah, kemudian yang kedua ini menunjukkan macam ya. Ketika disebutkan menunjukkan macam. Misalnya wallahu khalaqa kulla dabbatin mimma. Nah, ini menunjukkan macam. Dabbah sesuatu yang merayap atau melata. Nah, ini salah satu jenis makhluk Allah Subhanahu wa taala. Jadi macam yang seperti ini Allah ciptakan dari air. Ya, dan ini menandakan penciptaan satu makhluk Allah Subhanahu wa taala dari air ya. Maka di situ dabbah itu termasuk juga nau, dan ma itu air juga merupakan nau. Nah, pada faktanya air itu kan nanti beda-beda. Kalau manusia yang dimaksud air itu mohon maaf itu air mani misalnya. Tapi nanti pada case binatang yang lainnya apakah air itu juga? Nah, itu jenis-jenis yang Allah menunjukkan macamnya. Yang ketiga berarti mengagungkan. Nah, saya bacakan salah satu contohnya ya di surat Al-Baqarah. Walahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Walahum adzabun. Nah, adzabun itu menandakan ta'zim. Jadi azabnya itu beda dengan siksaan di dunia. Ini untuk litta'zim. Ya. Nanti contoh lainnya ada di slide berikutnya, nanti Al-Fakir akan jelaskan. Bisa juga menandakan litaksir. Imam Az-Zarkashi menandakan fungsi nakirah itu untuk membanyakkan. Nah, ini juga bisa kita lihat dari firman Allah berikut ya. Wa in yukadzibuka faqad kudzibat rusulun min qablik. Rusulun min qablik. Nah, kenapa kok tidak faqad kudzibatir rusulu min qablik pakai alif lam? Padahal kan utusan Allah definitif ya. Tapi kenapa di sini dikatakan kudzibat rusulun? Ya, telah didustakan para rasul utusan Allah. Ini karena menunjukkan banyak sekali yang didustakan itu banyak. Bahkan hampir semua rasul hampir pasti didustakan kaumnya atau orang yang dihadapinya. Nah, ini menandakan litaksir ya. Atau juga litahqir, misalnya di dalam surat Abasa dijelaskan ayat 18 19. Min ayyi syai'in khalaqah min nutfatin khalaqahu faqaddarah. Manusia itu diciptakan dari apa sih? Min ayyi syai'in. Syai'in min nutfatin. Nutfatin itu menandakan sesuatu yang hina. Jadi untuk menandakan syai' apa sih? Gitu. Kita kan sering ya gini syarat kecil itu, maksudnya kecil itu menghinakan gitu, merendahkan gitu. Ungkapan kita bahasa isyarat dan mengatakan kecil itu merendahkan atau menghinakan. Kira-kira begitu. Dan yang terakhir itu menyedikitkan litaklil. Waridwanum minallahi akbar dalam surat At-Taubah ya. Waridwanum minallahi akbar. Ridwan. Ridho Allah yang sedikit itu akan sangat besar sekali. Menandakan bahwa karunia Allah sangat besar. Dan yang diberikan kepada kita itu sedikit sekali. Ini litaklil. Ya, ini
contohnya banyak. Nah, ini saya mau memperjelas di slide berikutnya itu terkait dengan beberapa contoh yang menandakan sedikit itu tidak ada batasnya, banyak juga tidak ada batasnya. Misalnya, di surat Al-Baqarah 155 Allah berfirman, "Walanabluwannakum bisyai'in di situ ya. Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin di situ ya. Ada dua bisyai'in dan wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat. Jadi pasti kami akan coba, akan kami uji kalian dengan sesuatu yang sedikit. Dari rasa takut dan rasa lapar. Sedikit sekali. Kita ini dalam satu hari laparnya sama kenyangnya banyakan kenyangnya. Dalam satu bulan, dalam satu tahun. Takutnya sama nggak takutan, banyakan yang nggak takutnya. Jadi ketika kita sedang dicoba sedikit takut, ada kecemasan, itu cobaan, ujian. Dan respon atau apa yang kita lakukan pada saat kita takut dan cemas itu disebut ujian yang dinilai oleh Allah. Lalu kedua disebut wanaksin, kekurangan. Kekurangan dari apa? Al-amwal, harta, al-anfus, jiwa, athamarat. Athamarat itu representasi dari kemakmuran, itu buah-buahan. Buah-buahan di sini bukan fruits ya, bukan buah-buahan seperti biasa. Athamarat itu sesuatu yang berbuah. Jadi jagung, padi itu juga termasuk athamarat. Beda kalau itu fruits ya, kita sebut sebagai buah-buahan dalam artian buah. Itu ya artinya seperti jeruk, itu fawakih kalau dalam Al-Quran. Kalau athamarat sesuatu yang berbuah. Nah, kata-kata syai'in, sedikit rasa takut, sedikit rasa lapar, dan wanaksin, kekurangan, itu sedikit. Kalau kita punya katakanlah aset senilai 100 katakanlah. Wanaksin, kekurangan itu paling hilang 1. Kita punya kondisi fisik yang sakit, itu mungkin sedikit. Ya, umumnya kita sehat. Ya kayak Nabi Ayub saja, dia tidak mau berdoa supaya disembuhkan dari penyakitnya, kan karena masa sehatnya itu lebih lama dari masa sakitnya, padahal itu lama. Kita juga demikian, kadang pada saat sakit itu kita merasa, aduh lemas, udah sekian hari nggak sembuh-sembuh. Padahal sekian tahun itu kita sehat. Jadi kondisi sehat itu lebih banyak dari kondisi sakitnya. Atau kehilangan orang misalnya. Yang ada dengan yang hilang itu lebih sedikit hilang-hilang. Ya. Yang terakhir athamarat, kemewahan. Ya, ini Al-Fakir sering memberikan analognya kalau ada orang dapat take home pay katakanlah setiap bulan 100 juta rupiah misalnya. Tiba-tiba dia karena kondisi sesuatu mendapatkan masukan 10%-nya dari yang seharusnya 10 juta. Oh itu berat ujian, ya, itu kurang. Ya. Nah, bagi orang tertentu 10 juta itu mah besar, saya aja 5 juta nggak bisa karena tiap orang kelasnya beda. Nah ini menandakan batasan yang sangat sedikit yang tidak diketahui. Atau sebaliknya, itu merupakan bagian. Contoh di dalam surat Al-Isra ayat 1 misalnya. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan di situ minal masjidil haram. Jadi lailan keterangan kata waktu, keterangan waktu. Berarti perjalanan ini dilakukan di malam hari, tapi bukan sepanjang malam karena penjelasannya lailan, bukan subhanalladzi asra bi'abdihi laila, enggak. Tapi lailan itu juz'an minal lail, sebagian malam. Bahkan sebagiannya tidak jelas. Karena malamnya enggak habis. Berangkat setelah Isya, pulang sebelum subuh. Nah, lalu yang ketiga, contoh yang tadi itu banyak tapi limitless. Ya, di unlimited, gak dibatasi. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr, lebih baik dari 1000 bulan itu Lailatul Qadar. Al-Fakir sudah sering menjelaskan ya. Khairun min, lebih baik dari itu limitless. 1001 juga lebih baik dari 1000, 2000 juga lebih baik, 5000 juga lebih baik, 10.000 juga lebih baik. Tapi ini limitless, menandakan kebesaran, keagungan malam itu. Jadi bisa jadi seseorang mendapatkan nilai malam itu 1 juta bulan, bisa. 100.000 mungkin, ya karena tidak ada yang tahu. Ini kebaikan yang limitless. Jadi lebih baik darinya itu tidak terbatas.
Baik, sekarang kita masuk ke makrifat. Nah, isim makrifat ini kebalikannya, kata benda yang menunjukkan makna tertentu khusus ya. Nah, ini beberapa contohnya, tadi sudah Al-Fakir singgung, jadi dia ada 6 macamnya. Yang pertama kata ganti. Kata ganti itu bisa mutakallim, saya, ana, mutakallim yang plural, nahnu, kami, kita, atau mukhatab, orang yang diajak bicara, Anda, anta, bisa anti, Anda perempuan, bisa antum, Anda semua, kalian plural, bisa antunnya, itu kalian yang banyak ya, itu atau yang gaib. Gaib itu orangnya nggak ada di situ. Kalau di kita dia, mereka, nah, dia dan mereka itu termasuk kata ganti. Kalau saya sebut apa sih maunya mereka? Nah, ini pasti definitif. Karena mereka ini definitif, ya pasti definitif. Sekalipun kita ngomongnya menggunakan isyarat-isyarat yang tidak jelas, tapi sesungguhnya itu definitif. Karena kata ganti itu definitif. Dia, mereka, saya, kamu, kalian, kita, kami, nah itu definitif. Yang kedua alif lam. Kalau ada alif lam itu kemungkinan besar, ya itu dikatakan itu definitif. Ya. Cuman bedanya alif lam itu nanti bicara sendiri, tema tentang alif lam itu sendiri artinya banyak. Bisa fungsinya adalah lil ahdi, untuk mengikat paham kita terhadap suatu. Bisa juga lil istighraq, berarti untuk semua. Contoh ketika menyebut anas, berarti semua jenis manusia. Atau lil ahdi ketika itu disebut, misalnya nanti ada al ahdi al khariji, ada al ahdi ad dihni, contoh asyajarah. Asyajarah itu pohon, berarti mengikat. Di pemahaman otak kita, pohon itu sifatnya bla 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 gitu ya. Kita disebut satu benda, nah itu alif lam itu mengikat, maksudnya yang begitu. Isyarat juga menunjukkan sesuatu yang definitif. Contoh misalnya dzalikal kitab, dzalika itu. Sekalipun dzalikal kitab artinya kitab ini. Tilka ayatullah, itulah tanda-tanda atau ayat-ayat kekuasaan Allah. Hadza siratum mustaqim, hadza ini berarti definitif. Hadihi, inilah. Tilka, dzalika, hadihi, hadza, ya. Atau haula, nah itu juga merupakan isim atau kata benda yang definitif. Atau mausul. Mausul itu alladzina, allati, ya, dan seterusnya. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Nah, orang-orang yang, nah, ini definitif. Definitif ini. Karena dia memberikan penjelasan. Misalnya saya kalau dalam bahasa Indonesia juga definitif, misalnya ente lihat nggak tuh orang yang pakai baju biru berkacamata misalnya. Itu definitif. Karena dia ada kata keterangan yang disambung. Orang yang. Kalau di dalam bahasa Inggris ya mungkin which is ya. Atau dan sejenisnya. Yang memberikan penjelasan. Itu isim mausul ya. Atau bisa berbentuk idhofah. Idhofah itu disandarkan. Misalkan apa ya? Kalau talibul ilmi, pencari ilmu, itu definitif. Dalam Al-Qur'an itu nanti dijelaskan dalam Al-Fatihah ya, nanti kita akan membuka setelah ini. Dan yang keenam itu a'lam atau alam. Alam itu jamaknya, alam itu nama. Nama itu pasti definitif. Nama toko, nama tempat, nama kota, nama seseorang itu definitif. Sekalipun nanti mungkin ada sama kayak nama saya, nama Al-Fakir misalnya. Nama Al-Fakir itu kalau sudah di kampus itu ada setidaknya 4 orang yang namanya sama, tapi orangnya berbeda. Nah, itu biasanya kalau lagi ada urusan yang bareng-bareng yang kerepotan kayak kemarin vaksinasi ya. Nah, dalam pendataan bisa kalau kita tidak definitif sulit. Nah, harus ada yang definitifkan. Saiful Bahri dari fakultas apa, nah, misalnya dari prodi apa, itu baru definitif. Ya, kalau ternyata dalam satu prodi ada 2 nama, pasti akan didefinitifkan lagi. Oh, yang begini. Nah,
Nah, gitu kira-kira. Jadi nama itu pasti definitif, tidak mungkin tidak definitif. Kalau ada kesamaan, tetap nanti pada ujungnya itu definitif. Oh, yang saya maksud tuh yang ini, gitu. Nah, itu nanti dalam Al-Quran ada. Yang terakhir, oh maaf ada 7 ternyata. Yang terakhir itu munada. Orang dipanggil ya definitif. Seseorang tujuannya memanggil itu definitif. Bisa single, bisa plural. Ya ayuhan nas itu definitif. Sekalipun an-nas di situ awalnya al-ma'hud. Orang-orang yang mendapatkan hitop itu ya manusia Quraisy. Tapi nanti pada faktanya bisa diperlebar menjadi seluruh manusia. Baik, kita lihat contohnya, aplikasinya dari Al-Burhan fi Ulumil Quran. Nah, ini beberapa fungsinya. Fungsi pertama itu ma'hud khariji. Nah, jadi sudah keluar ketahuan. Misalnya dalam surat Ali Imran ayat enggak salah 37 ya. Ketika ibundanya Maryam melahirkan Maryam dalam keadaan Maryam itu sebagai perempuan. Kecewa ya, tetapi di situ beliau mengatakannya. Alamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha unsa wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa dzakaru kal unsa. Nah ini, wa laysa dzakaru, dan tidaklah laki-laki yang kamu inginkan kata Allah, kal unsa, seperti hanya perempuan yang aku berikan kepadamu, yaitu Maryam. Jadi al unsa di sini itu definitif. Al unsa di sini maksudnya adalah Maryam. Ya, ini ma'hud khariji, langsung kepada Maryam. Tidak membicarakan tentang ya laki-laki nggak sama perempuan, iya, tapi tidaklah laki-laki yang engkau inginkan itu sama dengan perempuan yang aku berikan, yaitu Maryam. Karena Allah merencanakan sesuatu yang lebih besar. Definitif ya. Atau kemudian dalam surat At-Taubah misalnya. Illa tansuruhu faqad nasarahullah idh akhrajahu alladhina kafaru thaniyas naini idhuma fil ghar. Ketika disebut idhuma fil ghar, mohon maaf, langsung terbayang kepada kita al-ghar, gua Thur, definitif. Pasti kata al-ghar itu menunjukkan definitifnya gua. Atau misalnya idh yubay'unaka tahta syajarah. Nah, berbaiat di bawah pohon, langsung kebayang pohonnya seperti apa. Itu disebut dengan ma'hud dhihni. Kalau ma'hud khariji emang orangnya udah keluar langsung di otak kita. Kalau ma'hud khariji itu langsung di kita. Kayak misalnya saya disebut di sini ada sendok enggak? Nah, itu sendok itu langsung di otak kita. Sendok, dia mencari sendok tertentu. Gitu. Atau misalkan kayak tadi misalnya disebutkan Pak Ustadz saya Cak Suis dari Washington. Nah itu mengatakan definitif Washington itu langsung ma'hud dhihni. Apalagi bagi orang yang belum ke sana. Oh ini terkenalnya sebagai ibu kota US misalnya. Atau misalnya ketika disebut oh ini nanas dari Subang. Oh itu langsung bentuknya apanya itu disebut ma'hud dhihni. Ya, kalau misalnya lebih definitif lagi itu disebut ma'hud khariji. Ma'hud dhihni itu langsung masuk. Kalau dalam pendekatan semantik ini disebut dengan apa ya? Semiotika. Jadi dalam semiotika itu ada ad-dal dan ada al-madlul. Ada yang menunjukkan dan ada yang ditunjukkan. Nah, ini sudah pernah kita bahas pada saat membahas tentang dakhil ya. Ya ada beberapa pendekatan di situ ada kritik sastra. Silakan nanti dirujuk di sana. Atau menjelaskan jenis. Ulaikal ladzina atainahumul kitab, alkitab wal hukma wan nubuwah. Alkitab di sini jenis karena kan ada Al-Qur'an, ada Taurat, ada Injil. Ya. Nah, ini menjelaskan jenisnya. Kemudian menjelaskan hakikah. Innal insana lafi khusrin illa
illalladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Nah, di sini menunjukkan hakikat manusia itu hakikatnya. Jadi hakikat manusia yang juga ruginya. Potensi kerugiannya itu bukan hanya besar, pasti. Nah, tapi Allah memberikan solusi pengecualiannya. Illalladzina amanunya di situ. Ya. Baik, enggak terasa ya. Udah 6:04. Baik, saya lanjutkan nanti supaya bisa dialog. Nah, sekarang kita masuk kaidah. Ini disebut dengan kaidah. Kalau tadi macam-macamnya, sekarang masuk kaidah pengulangannya. Kalau ada nakirah disebut 2 kali atau ma'rifat disebut 2 kali, seperti apa? Skemanya. Pertama saya bacakan kaidahnya. An-nakirah idza dzukirat marrataini fatsaniyatu ainul ula. Wa ammal ma'rifah idza dzukirat marrataini fatsaniyatu laisatil ula. Kalau dalam bahasa Az-Zarkashi, fatsaniyatu ghairul ula. Maksudnya apa? Isim nakirah kalau disebut 2 kali, ya, pengulangan 2 kali, yang kedua dengan yang pertama itu sama. Tapi makrifat kalau disebut 2 kali, ini kebalik saya. Maaf, ini nampaknya harus direvisi ini. Ini kaidah yang saya tulis salah ini. Nanti saya akan resend kembali. Ini harus saya perbaiki karena ini kaidah ya. An-nakirah idza dzukirat marrataini fatsaniyatu laisatil ula. Ammal ma'rifah idza dzukirat marrataini fatsaniyatu ainul ula. Maaf ini salah ya. Mohon maaf, nanti saya revisi ini. Ini kaidahnya salah. Saya menulisnya terbalik ya. Jadi nakirah kalau diulang 2 kali, yang kedua itu tidak yang pertama. Sementara makrifat kalau diulang 2 kali, yang kedua dan yang pertama itu sama. Mohon maaf ini nanti saya diingatkan kembali dan materi yang dibagikan nanti di-resend lagi karena ini kesalahannya cukup fatal karena terbalik ya. Ya, makrifat diulang 2 kali, umumnya kedua-duanya maksudnya sama. Ya. Contoh dalam surat Al-Fatihah. Nah, misalnya ihdinas siratal mustaqim. As-sirat al-mustaqim itu makrifat definitif. Siratal ladzina an'amta 'alaihim definitif karena menjadi idhofah. Jadi tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Nah, jalan yang lurus itu jalan yang mana? Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan yang orang yang engkau beri nikmat. Orang-orang beriman, para nabi, para syuhada, orang soleh. Gitu. Ya, ini kaidahnya sekali lagi yang tulisan Arabnya itu terbalik ya. Nanti saya diingatkan saja supaya nanti yang diunggah atau diberikan kepada peserta kelas itu yang benar. Ini karena salahnya fatal, terbalik. Atau di dalam yang terkenal itu kalau Ghafir itu ya as-sayyi'at di surat Ghafir ayat 9 itu saya lewati sekarang asyarah yang terkenal itu. Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran, di situ al-usr disebut 2 kali. Artinya kesulitannya 1, yusronnya 2, itu beda. Gitu. Nah, tapi ada beberapa kondisi khusus. Contoh misalnya di dalam surat Al-Maidah. Kemudian di dalam surat Ar-Rahman. Misalnya dalam surat Al-Maidah, al-hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi. Jadi ini terkait dengan qisas ya. Al-hurru pembunuhan orang yang merdeka, akibatnya apa? Ada qisas. Jadi ini sebab ada akibat. Ya. An-nafsu bin nafsi wal 'ainu bil 'ain, itu ada perbuatan dan ada akibatnya. Sekalipun definitif. Ya. Atau dalam surat Ar-Rahman, hal jazaa'ul ihsan illal ihsan, diulang 2 kali. Maka al-ihsan yang pertama itu adalah perbuatan, al-ihsan yang kedua itu adalah balasan. Hal jazaa'ul ihsanu fid dunya, apakah balasan bagi orang yang melakukan kebaikan di dunia, illal ihsan, kecuali juga adalah balasan ihsan di akhirat. Itu beda. Tentu al-ihsan di dunia yang dilakukan manusia berbeda dengan al-ihsan yang dilakukan Allah kepada manusia di surga. Nah, ini
menarik ya, ternyata sekalipun kaidah umumnya itu sama, ada beberapa yang tidak sama. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Yang kedua, ini dahsyat ini, surat Al-Mulk 26 ini. Subhanallah, kalau kita ngerenungi ini serem ya. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Ini al-mulk. Al-mulk yang pertama, malikal mulk. Itu pemilik kerajaan yang umum. Semua jenis kerajaan di dunia dan di selain di dunia. Tapi kemudian ketika memberi kepada seseorang al-mulk itu kekuasaan yang spesifik, kecil. Nah ini detailnya Al-Quran ya. Masya Allah. Kalau bahasa Arab ini kita kuasai dari sisi nakirah ma'rifat saja. Contohnya banyak. Di sini di dalam buku Al-Burhan ini ada Al-Fakir bawa ya. Di dalam Al-Burhan tadi. Itu sangat detail disebutnya. Bahkan tadi yang disebut as-sayyi'at tadi itu apa namanya di surat Ghafir ya, waqihimus sayyi'at wa man taqis sayyi'at, itu as-sayyi'at diulang 2 kali. Kemudian juga terkait dengan Al-Qamar ya, terkait dengan as-samawat, terkait dengan penciptaan dan seterusnya, itu banyak contohnya. Nah tadi yang Al-Fakir sampaikan yaitu terkait dengan kondisi khusus, umum dan khususnya diulang beberapa kali, 2 kali ya. Al-Mulk lebih dari 2 malah. Nah, itu yang pertama dan kedua beda. Baik, sekarang kaidah kedua. Bagaimana kalau yang diulang itu nakirah? Kaidah umumnya yang pertama dan yang kedua beda. Nah, ini yang ayat yang paling terkenal ini dulu ya. Itu al-usr sama yusr. Inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Al-yusr di situ beda dengan al-yusr yang pertama di ayat 6. Beda dengan yang di ayat 5. Artinya sebuah kaidah, setiap satu kesulitan yang kita hadapi itu minimal akan mendapatkan 2 kemudahan dari Allah. Itu merupakan penguat, merupakan realisasi dari janji Allah. Ini luar biasa kaidahnya ya. Nah, contoh lain misalnya di dalam surat Saba ayat 12, Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan Nabi Sulaiman ya, memiliki mukjizat sanggup melakukan perjalanan dengan angin yang kalau ditempuh secara normal huduha syahrun wa rawahuha syahrun, berangkatnya sebulan dan pulangnya sebulan. Artinya itu perjalanan 2 bulan berarti. Pulang pergi itu sebulan, itu berangkatnya sebulan, pulangnya sebulan. Nah, di situ. Ini menandakan syahrun yang pertama berangkat, syahrun yang kedua pulang, jadi nggak sama. Nah itu mampu ditempuh oleh Nabi Sulaiman dalam sekejap saja, karena angin ya, cepat. Nah Nabi Sulaiman juga memerintahkan pasukannya untuk mendatangkan singgasana Ratu Balqis ya, kisah yang terkenal sekali. Oh saya bisa datangin qabla an taquma min maqamik, sebelum Anda berdiri. Oh saya bisa qabla ayyartadda ilaika tarfuk, sebelum Anda berkedip. Wah, luar biasa. Nah ini rupanya teori teleportasi macam ini sekarang ditiru oleh orang zaman modern ya. Saya pesan buku itu sekarang sudah nggak perlu ke toko buku, sekalipun kalau mau jalan-jalan bisa ya. Nah sekarang kita pesan buku melalui virtual online ya. Kegiatan-kegiatan kita sekarang sudah tinggal klik ya. Nah ini juga terinspirasi dari Nabi Sulaiman. Baik, kata-kata da'af, Masya Allah, di ayat 54 di situ Allah menjadikan kita setelah lemah menjadi kuat. Kata da'af diulang beberapa kali, itu luar biasa. Da'af itu kalau kita ini menjadi nutfah, itu lemah, rentan. Sekalipun Allah menempatkannya fi qararim makin. Rahim itu menjadi tempat terkuat di dunia, tempat paling kuat. Jadi istilah lemah rahim itu sendiri sebenarnya tidak ada kalau dalam bahasa Al-Quran. Bukan lemah rahim. Ya, mungkin karena ada virusnya, mungkin karena ada macam-macamnya. Karena rahim itu menjadi tempat paling kuat di dunia. Nah, itu mungkin next time kita diskusikan apa yang disebut dengan qararim makin ya. Nah, itu kelemahan pada saat menjadi nutfah, itu sel telur yang sudah dibuahi oleh sperma.
kemudian menjadi janin juga lemah, menjadi anak juga lemah, sampai nanti menjadi lemah lagi ketika manusia menjadi sangat tua. Kalau di kita disebut dengan lansia, tapi saya lebih suka dengan istilah yang baru sekarang itu senior citizen ya, karena tadi Pak Suis menyebut ada kata-kata senior. Sehingga orang yang tua kita sebut ya, etikanya kita sebut senior citizen. Dia menjadi warga negara yang udah senior. Nah, baik yang ketiga sekarang. Ini kalau yang pertama nakirah, yang kedua ma'rifat gimana? Ya udah, yang satu definitif, yang satu tidak. Kama arsalna ila fir'auna rasulan fa'asa fir'aunur rasula. Seperti halnya kami utus kepada Fir'aun rasulan, seorang rasul. Seorang. Nah, baru dijelaskan fa'asa fir'aunur rasula. Ar-rasul yang dimaksud adalah Nabi Musa alaihissalam. Nah, dalam surat An-Nur misalnya terkenal ya, fiha misbah al-misbahu fi zujajah az-zujajatu ka'annaha kaukabun durriyyu yuqadu, dan seterusnya. Dalam surat An-Nur itu ya. Al-misbah itu satuan, al-misbah spesifik ya. Zujajah satuan, az-zujajah spesifik gitu. Fala junaha alaihima an yusliha bainahuma sulha was-sulhu khair. Ini terkait dengan ayat-ayat yang membicarakan nusus ya. An-Nisa 128. Wa ini imra'atun khafat min ba'liha nusuzan au i'radha. Nah, ketika ada seorang perempuan yang menjumpai suaminya, dia mengkhawatirkan sudah terjadi suaminya itu melakukan nusus. Nusus itu kondisi disharmoni yang disebabkan oleh seseorang. Ada kalanya disebabkan perempuan di ayat 34, 35, ada kalanya disebabkan laki-laki di ayat 128. Maka fala junaha alaihima ay yusliha bainahuma sulha, maka enggak ada masalah sih kalau mereka mau ada sulha, perdamaian. Was-sulhu, perdamaian di waktu itu. Nah, jadi definitif yang kedua. Itu lebih baik daripada bertengkar. Baik, yang berikutnya yang keempat, terakhir, penyebutan yang pertama itu ma'rifat, penyebutan yang kedua itu nakirah. Saya baca ya, dalam surat Ar-Rum 55. Wa yawma taqumus sa'atu yuqsimul mujrimuna ma labithu ghayra sa'ah. Kadzalika kanu yufakun. As-sa'ah itu berbeda dengan sa'ah yang kedua. As-sa'ah yang pertama itu ma'rifat yang menandakan yauma taqumus sa'ah, ketika hari kiamat itu terjadi. Berarti spesifik di hari kiamat. Ya, orang-orang yang berbuat dosa, para durjana, para penjahat itu mengatakan ma labithu ghairu sa'ah. Mereka tidak merasa tidak diam di di dunia itu kecuali sa'ah. Kecuali sekejap. Sa'ah, 1 jam saja di siang hari. Sa'atan minan nahar di ayat lain. Asyiyatan au duhaha. Waktu di sore hari atau di petang hari atau di pagi hari. Masya Allah. Jadi memang kehidupan kita di dunia nggak lama. Bahkan filosofinya Al-Fakir sering memberikan analognya gini. Kita ini sholat udah diadanin, diikomatin. Jadi tinggal disolatin doang. Ibaratnya sedang nunggu kita. Orang yang mau nyolatin kita. Kita udah diadzanin, udah diikomatin. Sudah tinggal sholatnya aja, sebentar sekali. Nah baik Bapak dan Ibu, itulah kira-kira, mudah-mudahan 45 menit sudah cukup ya. Takeaway lesson yang kita ambil, ini merupakan satu contoh dari dimensi kemukjizatan bahasa Al-Quran. Itu ada kalanya kata definitif, ada kalanya kata tidak definitif. Masing-masing ada fungsinya. Dan ketika ada diulang, maka penyebutan kaidah pengulangannya ada 4 tadi itu, terutama yang paling menonjol yang tadi ya, mohon maaf nanti saya akan perbaiki dan akan saya resend kembali. Saya akan sampaikan yang kaidah bahasa Arabnya tadi itu kebalik ya. An-nakirah kalau disebut 2 kali, idza dzukirat marrataini fatsaniyatu laisatil ula. Yang kedua tidak sama dengan yang pertama. Sementara kalau al-ma'rifat idza dzukirat marrataini fatsaniyatu ainul ula. Jadi tadi tulisan saya terbalik ya. Itu saja saya kira sebagai prolog kita untuk berdiskusi. Sesungguhnya pembicaraan kita terkait dengan nakirah dan ma'rifat ini cukup panjang. Mohon izin kalau hanya Al-Fakir sederhanakan menjadi beberapa slide. Mudah-mudahan keterangan yang tadi disampaikan sudah cukup bisa memperjelas, dan Bapak dan Ibu tentu punya banyak insight, bisa dialog. Nanti kita bisa lanjutkan pada sesi dialog. Saya kembalikan
waktunya kepada Bapak Swiss. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Swiss. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Pak Ustadz. Pembahasan yang cukup menarik sekali, yaitu kaidah nakirah dan makrifah, yang dimana tadi disebutkan bahwa nakirah itu adalah suatu hal yang indefinitif, yang umum, dan makrifah itu yang definitif. Dan dimana juga disebutkan bagaimana kaidah pengulangan apabila terjadi di nakirah dan makrifah. Bapak Ibu jamaah kajian Ummul Quran yang dirahmati Allah, sebelum kita mulai dengan sesi tanya jawab, perlu kami ingatkan kembali bahwa kajian Ulumul Quran diselenggarakan oleh IMSA Outreach Islamic Studies and Dakwah. Dan kajian ini di samping via Zoom, Bapak Ibu juga bisa mengikuti lewat Facebook Radio IMSA dan via YouTube Radio IMSA Channel. Silakan apabila ada pertanyaan, karena malu bertanya sesat di tikungan jalan. Kalau di tikungan kita nggak bisa lihat kiri kanan. Pertanyaan bisa langsung ditulis di kolom chat, atau apabila ingin berinteraksi langsung dengan Pak Ustadz Saiful Bahri, Bapak Ibu bisa raise hand dan akan diberi kesempatan untuk bertanya secara langsung. Dan juga perlu diingatkan kembali bahwa kami dari Radio IMSA, dan apabila Bapak Ibu belum mendaftar, tidak ada kata terlambat, yaitu bisa di scan di sebelah kiri saya, kiri atau kanan nih. Dan juga apabila Bapak Ibu ingin berinfak, bisa di-scan di bawahnya, yaitu untuk kajian Ulumul Quran. Atau bisa langsung ke website https tunjurl.com/imsa Ulumul Quran. Dan untuk infak bisa ke https://tinjurl.com/imsa-kuq. Silakan, mungkin apabila ada pertanyaan. Ini Pak Ustadz, sebelum sambil menunggu pertanyaan, tadi disebutkan tentang makrifah. Makrifah itu ada alif lam. Kalau berarti alif lam berarti menunjukkan definitif. Padahal kita tahu bahwa di surat awal Al-Baqarah ada alif lam mim. Berarti kan alif lam mim. Nah itu apakah mim itu juga justru meniadakan ke definitifan? Soalnya kan sering mungkin Pak Ustadz pernah bahwa alif lam mim tidak tahu bagaimana arti sebenarnya, hanya Allah yang Maha tahu. Itu bagaimana Pak Ustadz? Ya, baik Pak Swiss. Jadi kalau alif lam mim itu cara bacanya berbeda. Alif lam mim di awal surat Al-Baqarah dengan alif lam mim yang ada di awal surat Al-Fil, itu cara bacanya beda. Kalau di alif lam mim di surat Al-Baqarah itu dibaca hurufnya. Alif lam mim. Kalau di awal surat Al-Fil itu dibaca bacaannya. Jadi alam taro, bukan alif lam mim taro, enggak. Alam taro. Di Al-Baqarah tidak dibaca alam dalikal kitabul la raiba fi, enggak, tapi alif lam mim. Dan Rasul mengatakan alif lam mim itu bukan satu kata. Dia 3 kata yang tersusun berbeda-beda. Alif, lam, mim. Bahkan kalau disebut huruf itu di dalam satu kata ada tiga huruf. Di dalam 3 huruf ada masing-masing dari satu huruf itu ada 3 huruf lagi. Jadi misalnya alif, lam, mim. Alifun, alifun. Lamun, lam, alif, mim. Mimun, mim, ya, mim. Jadi itu ada 9 huruf sesungguhnya. Nah itu kalau dari sisi kebahasaan. Yang kedua, itu tentu alif lam di situ tidak sama dengan al. Nah, beda Bapak.
Kalau al yang untuk definitif itu kalau dalam bahasa Inggris tadi saya lihat di chatnya ada disebut dengan the itu ya. Berarti definitif. Ada definitif. Tapi alif lam mim di sini justru tidak definitif. Kenapa? Karena dia termasuk ayat mutasyabihat. Nah, mungkin silakan kembali Bapak dan Ibu merujuk kepada pembahasan yang pernah kita bahas terkait dengan huruf muqatta'ah dan mutasyabihat. Atau nanti kalau di bingkai yang baru gitu nanti kita akan sedikit singgung ulang itu supaya tidak terlupakan. Jadi alif lam mim di situ beda dengan alif lam mim yang ada di al-fil, dan ini tidak termasuk kaidah definitif karena alnya di situ bukan al untuk mendefinitifkan, karena alam yang di sana di sini alif lam mim itu dua-duanya maknanya berbeda. Gitu kurang lebih Pak Swiss. Allah. Jazakallah khair Ustaz. Berarti kaya sekali nih ilmu Al-Qur'an ini. Hingga kita harus lebih tahu tentang nahwu sorofnya juga Pak Ustaz. Nah, ini ada yang raise hand, Mas Ridho ini. Silakan Mas Ridho untuk di-unmute. Halo, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, mau tanya ini Ustadz yang masalah al-ma'rifah tadi Ustadz, isi ma'rifah terhadap kata an-nas ini Ustadz. Saya pernah dengar itu kan di dalam Al-Quran itu kan an-nas ini kepada umat manusia ya, kana nasu ummatan wahidah misalnya. Qul a'udzu birabbin nas. Tapi di dalam hadis itu Ustadz ada yang hadis yang yang umirtu an uqatilan nas itu. Nah, sebagian mufassirin bilang an-nas di sini khusus kepada orang-orang Arab yang memerangi Rasulullah SAW. Iya. Walaupun dua-duanya ma'rifah gitu. Gimana Ustaz menyikapinya? Ya, ini Ridho, itu kasusnya sama dengan kaidah yang tadi saya sebutkan. Pada kaidah-kaidah umum, an-nas sekalipun ma'rifat, ma'rifat itu ada dua. Ada yang disebut tadi itu ma'hud khariji, ada ma'hud zihni. Ma'hud khariji itu udah sangat definitif. Kalau zihni itu sesuatu yang tidak definitif tapi gimana ya kalau saya nyebut definitif tapi nggak definitif itu sulit ya. Definitif tapi lebih umum. Nah, artinya satu yang besar dikhususkan lagi. Nah, gitu. Nah, itu tidak termasuk lil istighraq. Kalau tadi saya sebut sedikit, itu nanti ada bahasan khusus tentang alif lam. Ada yang lil ahdi, ma'hud itu udah diikat, ma'hud itu artinya diikat pemahaman kita, dan yang semua jenis manusia. Nah, kalau yang umirtu an uqatilan nas di situ memang tidak lil istighraq. Kalau lil istighraq bahaya. Ketemu manusia saya perangi, ayo, kamu masuk Islam enggak? Kalau enggak saya bunuh. Itu bahaya. Jadi an-nas di situ adalah sebagian manusia saja. Seperti apa dijelaskan. Nah, itulah kekayaan bahasa Al-Qur'an dan bahasa hadis. Jadi tidak sama. Nah, terkait kalau itu nanti apa bedanya disebut secara plural dengan single, itu insya Allah pada seri berikutnya kalau tidak salah. Itu di seri 35 itu. Ada perbedaan penyebutan single, tapi maksudnya plural, penyebutan plural, tapi maksudnya single. Seperti malaikat. Disebut malaikat, tapi sebenarnya itu cuma Jibril. Apa fungsinya? Atau disebut satu orang, tapi mewakili. Nah, atau fungsi dari penyebutan plural dan single. Kayak Anas itu ternyata plural, singlenya al-insan. Loh kok nggak nyambung? Berarti itu termasuk irregular. Kan ada yang regular verb, ada yang irregular verb ya. Ya, kalau yang regular bisa kita hafal. Kalau yang irregular, cara bacanya aja bingung. Bahasa Inggris kan satunya singlenya child. Tapi kalau plural sudah bukan children, tapi bacanya children. Nah, itu nanti soal lebih definitif kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Kira-kira begitu. Wallahu a'lam. Jazakallah khair Ustaz. Jazakallah, Mas Ridho. Jazakallah, Pak Ustaz. Jamaah kajian Ummul Quran, apabila ada pertanyaan lagi silahkan bisa di unmute, langsung raise hand atau mungkin langsung ditulis di kolom chat. Atau mungkin Mas Bari ada dari Facebook atau YouTube, mungkin ada yang bertanya, bisa dibacakan karena saat ini saya tidak aktif di Facebook atau di YouTube. Ada 25 orang di Facebook apa di dua-duanya
Tapi belum ada pertanyaannya. Ya mungkin kajian apa namanya, kajian linguistik ya. Ya, kalau yang tidak menikmati bahasa Arab mungkin sebagian karena tidak paham, sebagian memang kajian linguistik, kajian berat ya. Ini Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Dengan Mas Bari. Iya. Silakan. Nggak ada pertanyaan, belum ada pertanyaan di Facebook sama YouTube. Cuman saya ada pertanyaan nih. Oh, silakan. Dari Mas Bari ya, silakan. Sambil nyambil ini. Kalau Assalamualaikum Pak Ustadz. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Bagaimana dengan Al-Furqan Pak Ustadz di ayat 59 Pak Ustadz tentang penciptaan alam semesta, di mana disebutkan frasanya itu 6 masa. Ini kesannya bagi saya jumlahnya ini nampak definitif, cuma satuannya kurang definitif buat saya. Masa itu. Bagaimana ini Pak Ustadz? Mohon penjelasannya Pak Ustadz untuk hal ini. Jazakallahu khairan. Baik Mas Bari. Ini seingat saya juga sudah bahas ini di serial tentang relativitas, ya, tentang relativitas, atau mungkin tentang angka. Nanti bahasanya kalau nggak di angka ya di relativitas waktu ya. Karena penyebutan itu kan menyebutkan 6. Apakah itu exactly 6, itu eksak angka 6 atau 6 yang lain. 7 langit apakah itu 7 eksak atau 7 yang lain yang dimaksudkan. Jadi penyebutan angka itu tidak berarti secara otomatis definitif. Ya, kayak misalnya kalau istilah bahasa Arab itu menuduh orang yang berbohong dengan sitin kadzab. Sitin kadzab, kamu itu sudah berbohong 60 kali. Kalau enggak kali, dihitung-hitung paling 10 kali. Nah, itu ungkapan apa namanya mubalaghah ya, superlatif bahwa dia bohongnya udah 10 kali. Saya udah 100 kali loh nelpon kamu nggak ngangkat. Kalau dihitung-hitung nggak nyampe kali 100 kali. Paling juga paling 3 kali gitu. Kira-kira itu untuk menandakan itu bisa jadi. Yang kedua, 6 masa itu kan terjemahan modern. Karena di dalam Al-Qur'an itu sittati ayyam, yaum itu hari. Nah, 6 masa itu ada yang mengatakan 6 hari dalam artian hari, tapi kita tidak tahu. Tapi dengan pendekatan saintifik kemudian ternyata yang dimaksud 6 masa itu 6 tahapan. Gitu. Nah, silakan nanti bisa dirujuk Mas Bari. Kalau nggak salah saya sudah pernah menjelaskan secara detail, secara istilah saintifiknya. Masa pertama itu terbuat dari ini, masa kedua ini, sekian gitu. Nah, itu kenapa tidak dibuat langsung sekalipun di situ definitif kemudian artinya eksak. Nah, itu bahasan kita pada waktu itu kita membahas terkait dengan eksaknya angka di dalam Al-Qur'an dan tidak. Nah, saya sebagai pengulangan aja, semua angka di dalam Al-Qur'an itu hampir tidak eksak. Kecuali angka 1 dan angka pecahan. Angka 1 itu eksak, pasti itu. Wa ilahukum ilahu wahid. Tuhan kalian itu 1. Nggak bisa nanti. Kalau 3 in 1 gimana? 3 tapi dalam 1. Oh enggak. 1 ya 1. Eksak itu. Nggak bisa ditakwil. Atau ayat warisan. Kalau begini dapat setengah. Kalau begini dapat 1/4. Kalau begini dapat 1/8. Kalau begini dapat 1/3, 1/6 dan seterusnya. Itu definitif. Sekalipun nanti ada yang bukan definitif, tapi perkiraan dekat definitif. Itu kayak di akhir surat Al-Muzammil itu, salat malam di sepertiga malam, 2/3 atau setengahnya. Tapi itu kurang lebih kurleb karena di situ disebutkan beberapa pilihannya. Tapi umumnya angka 1 dan angka pecahan itu sangat-sangat eksak dan definitif, sedangkan di luar itu memungkinkan tidak definitif. Dan kalau tadi yang disebutkan tentang penciptaan langit dan bumi yang 6 masa atau setelah itu, kenapa Allah selama itu menciptakan, tidak langsung simsalabim. Atau misalnya kita ini menjadi manusia kok pakai 9 bulan ya, kenapa nggak langsung hari ini pembuahan, sorenya langsung jadi misalnya. Nah itu
terkait dengan ayat-ayat eksak itu kalau mau didiskusikan temanya jadi kajian tematik ya, mungkin sekelumit aja itu jadinya kajian tematik kalau itu. Nah, nanti mungkin ada di penghujung serial ini saya ada satu kajian turunan tematiknya terkait kebahasaan di serial yang terakhir insya Allah. Kan masih ada 2 lagi ya. Yang depan itu pembahasan tentang single dan plural, lalu yang terakhir yaitu pembahasan tentang, kalau tidak salah adalah tentang akal dan qalb, apa bedanya akal dan apa bedanya qalb yang sering kita sebut dengan hati. Itu kira-kira Mas Bari, mudah-mudahan membantu menjelaskan. Terima kasih banyak Pak Ustadz. Ya, sama-sama. Terima kasih Mas Bari. Jazakallah Pak Ustadz. Jadi ini mungkin pentingnya kita ada kuis Pak Ustadz. Jadi kita bisa mereview lagi materi-materi yang sudah kita sudah di Pak Ustadz sajikan. Ini cukup membantu. Saya juga agak teringat itu Pak Ustadz waktu Pak Ustadz bilang waktu itu kalau nggak salah ada yang bilang itu suatu hiasan yang hiperbola. Jadi yang sebenarnya tidak eksak, cuman kita untuk menunjukkan suasana yang lebih atau penegasan itu. Sambil menunggu lagi pertanyaan, ini saya ada sedikit pertanyaan Pak Ustadz tentang kalau di dalam Al-Quran disebutkan kitabullah itu termasuk nakiroh atau makrifat? Karena kitabullah itu kan suatu hal yang makrifat sudah jelas. Tapi kalau di dalam Al-Quran itu kan Injil, Taurat, Al-Quran kan belum jelas kitabullah yang mana ini. Nah, itu gimana Pak Ustadz? Ya. Ini kan ada istilah Pak Sus ya di dalam alif lam. Kalau di dalam slide tadi saya sebutkan, alif lam itu bisa menunjukkan ma'hud zihni, ma'hud khariji, ada juga menunjukkan lil jinsi jenisnya. Kalau disebutkan misalnya di surat An-Nisa ya, ayatnya berapa itu ya, di akhir juz 5 itu. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl. Nah, itu kitab itu di definitif tetapi maksudnya beda-beda. Nah, ada yang menunjukkan Alkitab definitifnya itu ke Al-Qur'an. Itu disebut dengan ma'hud khariji yang tadi ya udah diikat. Alkitab ini maksudnya Quran loh. Dengan yang kedua, Alkitab sebelum Al-Qur'an. Nah, itu disebut jenisnya. Kayak Ar-Rasul tadi itu pada nabi tertentu, tapi kemudian Ar-Rasul yang disebutkan berikutnya atau sebelumnya itu Rasul yang semuanya. Ya, sekalipun dua-duanya definitif gitu. Tapi yang satu definitif spesifik, yang satu definitif di atas spesifik. Karena kan kalau kitab suci kan kita paling itu ya yang kita kenal ya, Taurat, Injil ya, atau tambah satu lagi mungkin Zabur ya. Tapi ini yang dimaksud Al-Quran atau selain Al-Quran, nah itu dilihat namanya disebut dengan siyaqul kalam. Struktur kata atau lafaz di dalam sebuah kalimat itu mempengaruhi. Kayak misalnya, dzalikal kitabu la raiba fi. Ini Alkitab maksudnya mana? Taurat, Injil, atau Al-Quran? Oh tentu Al-Quran. Nah, tapi nanti misalnya Alkitab di ayat lain, kayak yang tadi saya bacakan itu, atainahul kitab wal hukma wan nubuwah. Itu Alkitab di situ bukan Al-Quran, tetapi jenis kitab sucinya. Bisa Al-Quran, sebelumnya bisa Taurat, sebelumnya bisa Injil, atau bisa Zabur, atau Suhuf, bahkan termasuk Suhuf itu disebutkan Alkitab. Disebut sebagai Alkitab. Karena dia merupakan sesuatu yang Allah turunkan kepada para nabi. Gitu kira-kira. Jadi bisa menunjukkan definitif yang spesifik, yang disebut dengan Al-Ma'hud Al-Khariji. Kayak tadi itu Al-Untha, maksud Al-Untha di sini adalah Maryam. Bisa juga Ma'hud Zihni, tadi ada 4 fungsinya ya. Nah itu untuk mengetahuinya dari mana? Kita tahunya adalah dari siyaqul kalam, dari struktur katanya. Ini yang dimaksud apa? Itu. Wallahu a'lam. Jadi kita harus melihat seutuhnya, Pak Ustadz ya. Betul. Ya, kita lihat struktur kalimatnya. Jazakallah Pak Ustadz. Sambil menunggu lagi nih pertanyaan. Itu Ibu Ida, Mas Wis lagi mau tanya tadi. Oh, silakan Ibu Ida di unmute.
Ibu Ida dari Bilal Masjid. Film. Tahu. Assalamualaikum. Sebenarnya saya lagi ngetik chat. Silakan langsung interaksi langsung aja. Oke, iya. Dari pelajaran kita makin banyak ini Ustaz, dan alhamdulillah menarik. Jadi kalau bisa insya Allah nanti kalau bisa dibukukan sehingga kita bisa ada pegangan gitu, kapan-kapan ingat terus bisa buka lagi bukunya, kan ini apa dulu pernah dibahas tentang ini. Termasuk mungkin yang pertanyaan-pertanyaan kita yang terkait dengan itu, kalau bisa ada semacam notes gitu, pertanyaan ini terus ini jawabannya gitu, karena terutama buat kita ini kan pertanyaannya biasa terkait dengan kehidupan sehari-hari, kehidupan dalam keluarga, dan terus pembahasannya seperti apa gitu, Ustaz. Terima kasih. Saya lagi ngetik chat aja tadi. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Ida. Ya, terima kasih Bu Ida juga Pak. Ya. Jadi yang kita pelajari itu secara definitif sesungguhnya ulum ya. Tapi mengapa ulumul Quran itu kajiannya terkesan berat? Karena yang dikaji kaidah. Nah, saya mencoba ya sekedar ikhtiar saja. Bagaimana kalau itu kita tampilkan contohnya dan disentuhkan dengan kehidupan sehari-hari, sehingga kajian ulumul Quran itu menjadi kajian yang tidak berat. Karena coba kalau saya hanya membahas tadi kaidahnya, hafal gitu, paham nggak paham hafal itu. Nakiroh itu kalau diulang 2 kali begini, kalau ma'rifat diulang 2 kali begini, kalau yang satu ma'rifat begini, yang satu nakiroh begini, itu menjadi bingung kita. Kaidah itu ketika kita tampilkan Al-Quran, kemudian kita renungi, kayak contoh sederhana aja. Tadi ketika saya memberikan contoh ulang tentang walana bluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was thamarat, itu dahsyat sekali itu. Dahsyat sekali. Bisyai'im minal khaufi wal ju' didahulukan rasa takut, sementara di surat Quraisy didahulukan alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Itu juga kita langsung nyambung ke ayat lain, kok di sana dibalik ya. Di sana lapar dulu baru aman. Kalau di sini di Al-Baqarah 155 rasa takut dulu baru lapar itu. Itu kata-kata bisyai'in ini jadi sesuatu menarik gitu. Nah, itu tadi saya sebut memang ulumul Quran kalau sebagai ilmu saja, buku ulumul Quran berat. Dia buku kaidah. Tapi kalau kemudian kita refleksikan dengan ayat yang dicontohkan, lalu kita tadaburi lagi, oh dahsyat sekali Ibu. Nah, itulah yang disebut kemudian kenapa ada tafsir tematik, ada tafsir tahlili, analitik, kalau masih ingat pembahasan tentang corak-corak tafsir, dan ada ulumul Quran. Kita membahas tentang kaidahnya dan turunannya. Dan itu memang saya pastikan nggak akan habis. Nggak akan habis Ibu. Kajian tentang ulumul Quran, kaidah di dalam Al-Quran, mau dikuliti kayak apa nggak akan habis. Apalagi kalau dikaitkan dengan kita. Kalau Ibu sekarang kita sudah sampai di seri ke-34 ya, 34 kalau nggak salah tadi ya. Ya, kalau 34. Saya review pada pertemuan ke-10 tentang Israiliyat, ya jenis-jenisnya, ya kita kalau sebagai kognitif pasti lupa. Karena itu betul kata Ibu memang harus dibukukan. Ini mohon doa saja, karena memang sedang antri ya. Fakir sedang antri dua buku sedang antri di penerbit, dan yang ini sedang antri untuk dirapikan. Memang tidak mudah menulis ya, tapi bahannya sudah lebih dari cukup. Kalau saya 34 itu slide-nya tinggal di copy paste, referensinya juga sudah jelas, tapi memang tidak mudah. Apalagi kalau sebagai buku ulumul Quran di hari ini itu kan buku berat ya, bukan buku populer. Tentu sebuah tantangan tersendiri mencetak buku berat terkait dengan supply and demand-nya, itu apa namanya, orang meminta nggak banyak terkait dengan itu. Tapi saya juga kaget ya ketika apa namanya ekspektasi peserta kajian ulumul Quran ini besar juga. Tadinya saya dalam tanda kutip gitu ya, ini paling satu sesi aja 12 habis itu nyerah, give up. Ternyata nyambung, ya kan? Paling nih 2 sesi. Oh enggak juga, nyambung lagi. Jadi saya juga ini kayaknya bosen, ini pasti sesi 3 selesai. Ternyata kemarin saya dihubungi Mas Adi ya dapat challenge baru. Lanjut nggak Sat ya? Loh, saya mah tergantung ininya. Kalau yang ini kan kelas bukan kelas formil ya. Kalau mau lanjut kita lanjut. Cuman nanti ada kendala ya. Kendalanya ya tadi itu
ada sekian serial itu kita mungkin jarang mereview. Pada saat membahas ini kita ngerasa oh kita belum bahas ini, padahal itu pernah kita bahas. Maka nanti saya akan buat coba kenapa di dalam awal slide itu saya tampilkan utuh rancangan pembelajaran kita di sesi 3 ini 12 tema supaya oh ini pernah kita kaji. Padahal ada juga di sesi 1 dan sesi 2 itu yang sudah pernah kita kaji, silakan Bapak dan Ibu bisa review. Oh ternyata sudah banyak ya, itulah kalau kita belajar sedikit-sedikit itu hasilnya dahsyat sekali. Nah, bayangkan Bapak dan Ibu tidak masuk secara reguler di kelas tertentu Ulumul Quran, kita online, ternyata sudah 1 tahun ya Pak Swiss ya kalau nggak salah. Kita kan mulai start from-nya Ramadan tahun lalu ya. Nah, Iya, kita Pak. 1 tahun bisa mendapatkan kajian yang cukup banyak, dan itu juga challenge buat Al-Fakir karena kan kalau yang lain beda, kalau udah 12 saya udah settle gitu ya tinggal muter aja, ditambah 1 yang baru, ganti slide ini tambah ini. Tapi kalau ini saya ditantang, Nakirah Ma'rifat, ini saya belum buat slide ini, jadi tertantang. Pekan depan juga gitu, single dan plural, ini saya jadi juga tertantang. Semuanya ada di buku dan sebagian masih di sini untuk dituangkan, ini juga merupakan tantangan, terutama untuk menjelaskan. Kayak hari ini misalnya karena keterbatasan waktu, Al-Fakir nggak sempat melingkar-melingkar, itu harusnya dilingkarin itu. Makanya kalau slide hari ini itu dipublish langsung, itu kemungkinan akan sulit difahami. Karena Al-Fakir nggak sempat melingkarin, mana sih yang dimaksud nakiro pertama, nakiro kedua, mana yang al-ma'rifat pertama, al-ma'rifat kedua, atau seperti apa hubungannya. Itu Al-Fakir nggak sempat, karena itu perlu waktu ya, melingkarin, sebagainya. Tapi mudah-mudahan penjelasan ini kalau ditemani slide dan dijelaskan, insya Allah ya kalau tidak 100% insya Allah akan tertarik untuk melihat ayat-ayat yang minimal yang disebut tadi, kemudian tadaburi. Itu yang menjadi hidup. Kaidahnya kita tahu, melihat ayatnya, kalau belum paham, melihat terjemahnya, kalau masih belum puas, lihat tafsirnya, lalu refleksikan. Itu yang disebut dengan tadabur. Wallah. Bisa jadi banyak volume Ustaz. Bikin series bagus Ulumul Quran kayak tafsir Hamka. Iya. Tapi emang kalau Ulumul Quran berjilid-jilid itu belum pernah saya lihat ya. Ada sih kayak Al-Burhannya ini, tapi ini kajian berat. Dan buku seperti ini buku referensi yang jarang dibaca. Saya sendiri bukunya juga sampai warnanya tua karena memang jarang dibuka ya. Al-Itqan banyak kan Ustaz ya? Al-Itqan Al-Itqan lebih sedikit. Kalau Al-Itqan itu lebih apa namanya? Dia lebih ringkas karena diambil dari yang utama. Kajian kita hari ini itu termasuk kajian ya apa ya disebutnya sekunder yang tertier lah, sudah kajian kemewahan. Kalaupun kita nggak tahu nggak apa-apa, tapi ini lebih kedalaman rasa. Dan saya ingat itu dalam kajian diskusi tentang makanan itu, rasa itu kalau kebanyakan kita juga nggak enak. Jadi emang sedikit-sedikit itu temanya, tema spesifik sedikit. Tapi dalam hal tertentu, ketika saya sudah punya tulisan, saya pindahkan ke slide, itu akan kesulitan saya meringkasnya. Lebih baik kayak begini memang. Saya memang masih blank, belum pernah menulis, saya tuangkan menjadi ringkas, namanya juga PowerPoint ya, lalu dijelaskan spesifik di dalam kelas seperti ini. Itu kira-kira. Saya berazamnya sih kalau bisa ditulis, ini juga perlu partisi, ini perlu konsultan juga, supaya orang kalau misalnya nanti jadi sekian atau halamannya tebal sekali, itu membuat orang nggak teler gitu ya. Jadi perlu prioritas apakah dibuat berseri atau satu dikumpulkan. Nah itu juga perlu konsultasi ya terkait dengan luarannya ya. Karena ini saya kan membahasnya tidak urut ya. Tidak diurut itu yang pertama dulu aja. Yang kalau masih ingat pembagian Ulumul Quran kan cuma 3. Pertama terkait dengan turunnya Al-Quran, kedua terkait dengan sejarah mushaf, yang ketiga terkait dengan konten. Nah, kita sekarang sudah masuk mewah ini yang ketiga. Yang terkait dengan turun Quran udah given, udah selesai kita bahas. Terkait dengan sejarah mushaf juga udah selesai. Nah, sekarang kita yang ketiga ini konten. Konten itu tidak pernah habis. Bahkan kalau kita mau berazam itu sampai sesi keberapa, seri 123 itu saya jamin pasti ada. Terus saja Ustaz dapat barokah insya Allah. Pasti saya pastikan ada. Ya, saya merasakan sendiri Ustaz, merasakan manfaatnya Ustaz ketika baca Quran Ustaz. Ke 32 bahas apa tentang ini ngeblank kita. Kenapa itu? Kita dapatkan kuantitas tapi
belum jalan. Tapi saya kira nanti kita akan diskusi dengan outreach ini ya, cara menyederhanakan yang sudah banyak. Karena ini sesuatu yang sangat amazing, ini sudah 34 itu banyak sekali. Kalau dalam durasi saja, satu pertemuan kita kan rata-rata 1,5, bahkan ada yang 2 jam. Itu kalikan aja sudah berapa jam ya, Pak Swiss ya? Itu kalau sekali duduk dengar itu perlu berapa hari itu nggak berhenti-berhenti. Artinya ini kajian seperti ini itu sudah masuk wilayah ke-dzauq. Kita sedang meningkatkan ini. Dan kalau Bapak dan Ibu merasa ini sudah merupakan menikmati, itu ahlan wa sahlan. Itu saya sudah sangat bersyukur sekali karena kajian Ulumul Quran itu menjadi momok seringnya ya dalam kajian saya dulu waktu kuliah itu juga menjadi ditakuti. Kemudian dalam kajian umum di masyarakat itu umumnya juga tidak tertarik mengaji seperti ini. Yang lebih disukai adalah kajian tematik yang instan. Tema ini selesai, tema ini selesai. Kalau ini kan terkait dengan kebahasaan. Bahkan kalau saya diminta apa sih yang penting sekarang Ustaz? Itu juga saya belum tahu karena kenapa habis ini ada single plural saya hubungkan. Padahal tadi kan ada disebut alif lam. Alif lam itu juga ada bahasanya sendiri yang tadi disebut Pak Swiss tadi itu. Alif lam yang kelihatan itu alif lam ini kenapa dibaca an-nahar? Alif lamnya nggak kebaca. Kenapa ketika al-masajid itu alnya dibaca? Nah itu dari kaidah penulisannya, cara membacanya, maknanya, itu alif lam itu kenapa disebut al-qamariyah, ada asyamsiyah, itu juga bahasan tersendiri. Dan itu mungkin juga bagian dari usulan yang akan kita bahas di sesi berikutnya jika nanti masih ada. Gitu kira-kira, Pak Swiss, wallahu a'lam. Alhamdulillah, jazakallah Ustaz. Terima kasih Bu Ida. Ini usulan atau pertanyaannya itu jadi letupan bagi kami semua di outreach. Mungkin Pak Ustadz untuk membukukan apa yang dibahas di Ulumul Quran ini. Jadi saya teringat Pak Ustadz waktu masih di Surabaya ada mengikuti pengajian Al-Quran, fikih, tauhid, kemudian ilmu nahwu sorof. Saya nahwu sorof itu nggak pernah datang karena berat sekali Pak Ustadz. Nakiroh dan ma'rifat ini termasuk ilmu nahwu sorof Pak Ustadz ya? Termasuk bagian nahwu sorof. Oke. Alhamdulillah kelihatannya kita sudah pada penghujung acara. Jazakallah Pak Ustadz atas materi nakirah dan makrifat ini. Semoga apa yang sudah disampaikan tadi menambah wawasan keilmuan kita dalam memahami Al-Quran dan terutama menambah iman Islam kita dan akan menjadi catatan pahala amal kebaikan kita dalam menuntut ilmu. Sebagai penutup, Pak Ustadz Saiful Fahri, mohon diberi rangkuman atau kesimpulan dari materi kajian kali ini. Tafadhol. Dan sekaligus untuk dilanjutkan dengan doa penutup. Tafadhol Pak Ustadz. Terima kasih Pak Swiss. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mengkaji Al-Quran itu bukan hanya cukup dengan niat, tetapi kita juga perlu dengan mental tadi itu istiqomah. Keistiqomahan kita di dalam membersamai Al-Quran itu tidak ringan karena godaannya banyak. Kalau kita bisa berjam-jam, dulu saya sering mengeceknya begitu ya, berjam-jam bisa membaca novelnya. Dulu saya suka baca novelnya Dan Brown, bisa membacanya John Grisham. Saya termasuk suka novel-novel itu di waktu dulu ya. Tapi ketika membaca Ulumul Quran itu stuck gitu, jadi aduh malas membaca kaidah dengan yang berat. Tapi alhamdulillah setelah dengan adanya saya juga termotivasi membaca itu juga tanpa terasa. Oh ternyata sudah jam 12:30 malam gitu. Oh ternyata sudah sekian. Ya, saatnya istirahat harus segera kita istirahatkan. Jadi ada kenikmatan tersendiri dan itu tidak dibatasi. Nah pada saat kemudian Bapak dan Ibu merefleksikan itu pada kajian tematik itu sudah sifatnya tadabbur. Nah tadabbur itu menjadi lebih lengkap ketika Bapak dan Ibu tahu. Makanya hari ini misalnya Bapak dan Ibu sudah mengetahui kaidah tentang ma'rifat dan nakirah. Ada fungsi-fungsinya, kemudian ada contoh-contohnya, kemudian menemukan ketika membaca, oh iya ini diulang 2 kali ya kajian itu. Kita pasti bertanya. Ketika di situ bertanya, Ibu lihat terjemahnya, paham, oh ini contoh yang kayak tadi ini. Nah, contoh pengulangan kayak tadi. Itu langsung kemudian direfleksikan. Terus terang kalau yang hari ini membuat saya
selain yang fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra itu yang sudah terkenal, kajian yang membuat terkait dengan definitif tidaknya tadi itu yang bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wa thamarat, terkait dengan ujian kita. Ujian kita itu yang spesifik wajib, manusia ada ujian wajibnya itu ya rasa lapar dan rasa takut. Tapi nanti sebagai suplemen ujiannya, tambahan ujiannya, meningkatkan kita menjadi berkualitas, ya kita diuji dengan kekurangan harta, kekurangan jiwa, baik dengan rasa sakit atau dengan kematian, dan kekurangan tadi itu kemakmuran. Biasa kita serba ada menjadi terbatas. Jadi intinya Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, kajian tentang nakirah dan ma'rifat merupakan turunan dari kajian kemukjizatan dan pendekatan bahasa terhadap kajian ulumul Quran. Mudah-mudahan kajian ini bermanfaat mengantarkan kita pada kajian-kajian yang lain, dan tentu Bapak dan Ibu bisa mencari sekarang semuanya ada dengan virtual library. IMSA sendiri memiliki banyak kajian dan yang lain juga ada kajian, sehingga Bapak dan Ibu ketika mencari keywordnya di dunia maya itu bisa lebih definitif atau paling tidak semi definitif, sehingga bisa terarah. Dan yang paling bahagia adalah ketika kita diarahkan dengan Al-Quran. Terkhusus kita menyambut bulan Ramadan, mudah-mudahan interaksi kita dengan Al-Quran membaik dan meningkat lagi di bulan Ramadan. Mari kita tutup dengan doa. Astaghfirullahaladzim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah, ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna syaqiyan wa la mahruma. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin. Allahumma ja'alna wa dhurriyyatina wa azwajana min ahlil Qur'an wa hsyurna wa iyyahum fi zumrati ahlil Qur'an. Allahumma ballighna Ramadan, Allahumma ballighna Ramadan, Allahumma ballighna Ramadan. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu anna ya karim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan kita senantiasa dijaga kesehatan oleh Allah, lahir dan batin, dijauhkan dari penyakit yang nampak dan yang tidak nampak. Saudara kita yang sedang sakit, baik yang dirawat di rumah atau di rumah sakit atau di klinik-klinik, kita doakan mudah-mudahan mereka juga segera disehatkan kembali oleh Allah, dan mudah-mudahan Allah memberkahi kita dan dikumpulkan kita bersama dengan para ahli Quran. Mohon maaf sekali lagi jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Pak Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama. Tidak sabar nih menunggu.